Welcome to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini, di segmen kali ini, gua akan membahas yang Messi Hilgers ya. Dia mendapatkan hujatan dari netizen dan beberapa pundit sepak bola. Mungkin yang dipercaya di Indonesia ini yaitu Bung Harpa. Dia bilang Messi Hilgers itu tidak profesional, tidak sungguh-sungguh bermain. Tapi kenapa dia harus bilang seperti itu? Memang kenyataannya cedera. Memang setiap habis melawan itu faktanya itu cedera, bukan alasan. Kecuali kalau Messi Hilgers alasan pura-pura menyakitkan diri, itu baru alasan. Ini pemain yang sudah berjuang membela timnas Indonesia jauh-jauh dari Belanda datang ke Indonesia, susah payah pindah kewarganegaraan. Tapi hasil pertandingan dari Australia dia mengalami cedera, malah dihujat. Ada yang bilang juga Messi Hilgers nggak cocok main di timnas Indonesia. Sebenarnya tuh kalian itu temennya Toel atau bagaimana? Apa kalian supporter timnas Indonesia? Kita lupakanlah lawan Australia tuh. Memang kita, kalau menurut gue pribadi, kita lawan Australia itu timnya belum klop. Walaupun sama-sama pelatih baru dari timnas Australia dan pelatih timnas Indonesia juga baru, namun timnas Indonesia ini belum 100% klop. Tapi walaupun belum klop, seharusnya permainannya tidak sejelek kemarin. Gue akuin memang permainannya belum klop, tapi permainannya seharusnya tidak sejelek kemarin. Entah dari formasi 4-3-3 tiba-tiba Calvin yang awalnya bermain sebagai gelandang tengah, tiba-tiba dia di saat permainan dia bermain sebagai back. Nah, itu yang sangat gue sayangkan. Formasinya tidak jelas, berantakan, hancur. Nih mohon maaf ya, bukan gue menjelekkan timnas Indonesia, tapi kalau gue lihat permainan, nah ya bener-bener hancur kemarin lawan Australia. Sistemnya bagaimana, polanya bagaimana, yang sangat disayangkan. Nathan Choaon kenapa dipasang sampai babak kedua, di menit ke-78 baru diganti dengan Ivar Jenner. Padahal di situ dari babak pertama saja sudah kelihatan seharusnya babak kedua itu Nathan Choaon sudah diganti. Ini menurut pendapat gue pribadi ya. Mungkin ada teman-teman yang sependapat dengan gue melihat permainan Nathan Choaon kemarin itu bagaimana di babak pertama. Tulis di kolom komentar bisa. Dan seharusnya juga ini menurut gue Joey Pelupessy dipercepat naturalisasinya tapi tidak dimainkan, malah lebih memilih Nathan Choaon. Terus fungsinya apa? Menaturalisasi cepat Joey Pelupessy yang jam terbangnya, jam menit bermainnya lebih banyak di klub daripada Nathan Choaon, tapi kalah saing, tidak bermain. Ya hasilnya seperti itu, tengah, tidak ada aliran bolanya, hanya mengandalkan Tom Haye. Nathan seperti kebingungan di lini tengah. Ini gue bahas lini tengah ya. Hanya Tom Haye yang mengalirkan bola dari kanan ke kiri. Nathan Choaon hanya umpan pendek, terus dia tidak bisa mencari ruang kosong juga. Ini yang sangat gue herankan, pertandingan kemarin tuh ya lini tengahnya berantakan. Dan kenapa Total Football dari second line-nya itu saja sudah kosong. Tidak ada yang membantu. Beberapa kali Indonesia membuat peluang di garis pertahanan Australia, tidak ada second line-nya yang membackup striker, itu tidak ada, seperti kosong di tengah, tidak ada membantu maju. Udah gitu ketika kita melakukan serangan total ke pertahanan Australia, pemain tengah kita itu yaitu tidak ada yang membackup di depan kotak penalti pemain Australia. Itu kan kalau misalkan ada backup, terjadi bola pantulan, ya ada yang bisa menerima, jadi tidak kosong seperti itu. Ini benar-benar lini tengahnya kosong kemarin. Nathan Choaon kebingungan, Tom Haye jadi hanya berkreasi sendiri yang seharusnya bertiga di situ. Namun jadinya ya hanya sendiri saja, karena Calvin Verdong selama pertandingan dia ditempatkan sebagai back tengah juga. Setelah kebobolan 2 kali langsung merubah formasi 3 back, dan itu tidak jelas apakah 5-3-2 ataukah 5-4-1, itu tidak jelas skemanya bagaimana.
Ini sangat disayangkan ya. Kekuatan pemain timnas secara individu ini lebih baik daripada Australia, tapi kita jangan sombong dahulu. Memang di atas kertas pemain kita ini pemain yang bermain di Eropa semua, bermain di Liga Belanda, bermain di Liga Denmark, di Liga Amerika, terus ada yang bermain di Thailand, ada yang bermain di Italia. Tapi faktanya Australia dengan segudang pengalamannya, dia bermain di Piala Dunia, ya dia mempunyai kualitas saat di ajang seperti ini. Walaupun dari kasarannya itu di atas kertas dia kalah, tapi pada saat dia bermain bertemu dengan Indonesia, dia tidak meremehkan. Dia akan berusaha menutup ruang, berusaha untuk menang, mencetak gol bagaimanapun caranya. Walaupun ada embel-embel Jazz, pemain Serie A, Messilgers, pemain Belanda, tapi Australia bermain sabar. Dia menerapkan formasi 5-4-1. Tidak seperti Indonesia. Musuh bermain bertahan 5-4-1 mengandalkan counter attack. Indonesia melakukan offset trap yang sangat tinggi. Kenapa itu akan menjadi sangat fatal? Offset trap terlalu tinggi itu apabila kena counter attack, ya akibatnya fatal. Pemain belakang kita tidak bisa mengejar bola karena offset trapnya terlalu tinggi. Kalau tidak melakukan offset trap yang tidak terlalu tinggi, mungkin pada saat gol keduanya timnas Australia itu bisa terkejar. Mungkin nyata bagus total football, tapi dilihat dulu kecepatan pemain Australia bagaimana, strikernya, terus tengahnya Australia begitu rapat, masih memaksakan. Seharusnya bermain seperti Jepang, umpan-umpan pendek. Ini total football tidak jelas, memainkan umpan pendek tidak, memainkan long ball iya. Kalau memang total football, yaitu memainkan umpan-umpan pendek yang jelas. Dari sini ngoper ke temannya, lalu ada skemanya, membentuk skema segitiga kah di depan area kotak penalti. Lah ini skemanya tidak ada. Di depan kotak penalti Australia itu kosong. Yang gue sayangkan ini total football macam apa? Berbeda dengan eranya Johan Cruyff. Johan Cruyff itu semua lini terisi. Pada saat rekan yang merebut bola, rekan yang tidak merebut bola ini mengisi posisi rekan yang sedang merebut bola, menutup ruang rekannya sendiri. Jadi seperti itu, total football itu seperti itu. Terus kita lupakan hasil melawan Australia, kita dukung nanti melawan Bahrain bagaimana, kita harus mensupport terus. Dan ini yang perlu kita waspadai ya, Bahrain dia hanya menang 2-0 saat bertandang ke Jepang. Dia bermain sangat pragmatis ya, terstruktur, terorganisir. Dari second line dia bermain dengan formasi 4-4-2, tapi dia pada saat diserang menggunakan formasi 4-5-1. Itu menutup ruang tengahnya Jepang, yang mana kita tahu Jepang itu menguasai lini tengah. Makanya Bahrain menumpuk pemainnya di lini tengah, sehingga minim kebobolan, minim serangan. Kalau kalian menonton pertandingan Bahrain melawan Jepang, itu sangat rapi pertahanannya Bahrain. Namun sayangnya kalah kualitas dan kalah pengalaman juga, sehingga Jepang bisa menembus lini tengahnya yang sangat ketat dari Bahrain itu. Takefushi Kubo itu melakukan switch possession dari kanan ke kiri beberapa kali itu dengan Mitoma melakukan switch possession. Itu yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Kerapatan barisan Bahrain menjadi bumerang kalau Indonesia kasihkan menyerang. Bahrain pasti sudah mempelajari apa yang dilakukan Australia, merapatkan barisan saat bertahan dan melakukan counter attack yang sangat cepat dan akurat. Tidak kebanyakan mengoper bola, terus tidak ada hasilnya bagaimana sampai depan gawang Australia itu bagaimana. Ini pasti Bahrain sudah menonton hasil pertandingan timnas Indonesia dan melawan Australia itu. Pola-pola yang Indonesia tuh bagaimana, celahnya timnas Indonesia kalau gue lihat saat melawan Australia itu sangat banyak. Kayak ini yang patut kita waspadai, karena Bahrain akan memantau, akan melihat permainan kita saat melawan Australia. Terus ada lagi kayak Justin Hubner tidak akan membiarkan pemain Bahrain berbuat
seenaknya. Ini yang patut kita acungi jempol. Dari mentalitas seorang Justin Hubner itu ada. Dia membuktikan bahwa sebagai pemain timnas Indonesia tidak melupakan kejadian di Bahrain, yang mana kita tahu bersama pada saat kejadian di Bahrain kita dibuat seri yang menurut gua pribadi ini sangat curang. Kenapa bisa bilang curang? Karena waktunya sudah melewati batas perpanjangan waktu 2 atau 3 menit sampai 101, yang mana perpanjangan waktunya itu hanya 6 menit. Dan ini semoga untuk memacu para pemain timnas kita pada saat kekalahan yang dialami oleh timnas Indonesia, kecurangan dari timnas Bahrain ini, memacu timnas Indonesia lebih semangat lagi pada saat melawan Bahrain. Dan juga yang jelas formasinya dari Patrick Kluivert ini, apakah menggunakan 4-3-3, tapi jangan ceroboh seperti kemarin menggunakan formasi 4-3-3 ini, bisa 4-2-3-1 yang mana lebih pragmatis. Kita menang di tengah 5 pemain dan hanya mengandalkan 1 di depan, terus mengandalkan serangan balik, itu lebih jelas, lebih rapi menggunakan formasi 4-2-3-1. Berbeda dengan formasi 4-3-3. Pada saat 3 di tengah, pemain back sayap kanan, back kirinya tidak membantu ke depan, ini akan kehilangan keseimbangan di lini tengah. Karena apa? Rapatnya pertahanan Australia. Itu yang gue takutkan dengan formasi 4-3-3. Kalau 4-3-3 bertahan, itu bisa, atau 3-2-4-1 itu juga bisa yang dipakai oleh Jepang. Dia jadi menggunakan 3 back dan 6 pemain tengah. 4 pemain tengah, ada sayap kanan 1, sayap kiri 1. Itu sangat fleksibel. Dengan umpan-umpan pendek, bermain sabar, mencari celah pemain lawan. Itu yang dilakukan Jepang. Kalau perlu kita mencontoh seperti itu total footballnya. Bermain possession ball, penguasaan bola yang rapi, seperti itu. Yang gue harapkan timnas Indonesia bisa bangkit melawan Bahrain. Tidak ada lagi yang memperdebatkan lawan Australia. Gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.